Ternyata banyak lagi mall-mall yang usianya juga udah cukup lumayan, Ya. bisa dibilang tua lah gitu. Yes, bener Senior banget dibanding kita gitu. Kalau kita ketemu cium tangan ya, senior banget Ya nih kalau bisa umurnya. masuk mall cium tangan bolak-balik, gue cium tangan tuh sama tuh mall. Ya selanjutnya ada Plaza Blok M Jakarta, ini juga nggak kalah seniornya ya. Senior juga nih. Nih mall senior juga adanya di Jakarta Selatan. Nah Plaza Blok M pertama kali dibangun pada 30 November 1988 dan resmi dibuka untuk umum pada 12 Desember 1990. Tapi termasuk yang ini nggak, cari mall yang sepi atau yang nggak apa-apa yang Enggak juga. Gue nggak pandang itu mau sepi atau tidak gitu. gitu ya, nggak apa-apa rame Mana nyari aja. parkir susah, yang penting gue mau ke situ. Kalau gue niatnya mau ke situ ya ke situ gitu. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia, pastinya masih sama Nuka Zita dan juga Ditan Sudiro di sini. Ya, bener banget. Tadi kan kita udah berbicara soal mall-mall ya. Kita tadi baru ngebahas Sarinah gitu masih kan. satu, itu baru satu. Dan kita udah janji bakal ngebahas serba-serbi tentang dunia mall gitu yang ada di Indonesia. Kalau gitu kan. tadi kan Sarinah kita tahu mall tertua yang Tertua ada dia. di Jakarta ya. Kategorinya mall dia, Indonesia bahkan ya. setahu gue ya. Iya kan, gitu. Nah, ternyata banyak lagi mall-mall yang usianya juga udah cukup lumayan, Ya. bisa dibilang tua lah gitu. Yes, bener Senior banget dibanding kita gitu. Kalau kita ketemu cium tangan ya, senior banget Ya nih kalau bisa umurnya. masuk mall cium tangan bolak-balik, gue cium tangan tuh sama tuh mall ya Oke, kan. jadi kali ini kita bakal membahas mall tertua dan legendaris di Indonesia yang bisa kalian kunjungi. Yang pertama nih ada Gajah Mada Plaza, Jakarta. Iya. Gue inget gue pernah kesini tahun 2003, inget banget gue. Ini pusat perbelanjaan yang terletak di Jakarta Pusat, memiliki 7 lantai dan 1 basement. Dan ini pertama kali beroperasi pada 1982. Mengangkat tema One Stop Shopping. Ini membuat pengunjung dapat berbelanja sambil menikmati hiburan di sini. Dan ini membuat Gajah Mada Plaza pernah menjadi mall favorit warga Jakarta pada masanya. Ya, dan kabarnya kini Gajah Mada Plaza sedang melakukan pembenahan ya. Ini kalau dilihat dari PT Lipo Malls Indonesia atau LMI selaku pengelola, ini melakukan relokasi terhadap beberapa tenan untuk menempati area baru yang disiapkan sesuai dengan renovasi yang saat ini telah berjalan. Tapi itu emang harus direnovasi sih Karena dari udah tahun tua 2003. sih. Dari segi bangunannya juga kita lihat udah Iya. Gua juga- oldies banget gitu iya, ya. parkirannya segala macam. Gue tuh nggak begitu ingat visualnya, tapi gue ingat ini bangunan tua banget. Iya, tua. Jadi tahun 2003, kenapa Ditan bisa ke situ? Nggak sengaja. Nggak sengaja lah, pokoknya terjebak, kita harus beli sesuatu. Karek sana. Kayaknya ada di sini nih, harusnya ada nih di mall ini gitu. Mampir. Belok ke situ terus yang, wah gila ini mallnya tua banget. Bangunannya tua banget, old school banget gitu. Jadi kalau ada renovasi wajar banget. Dan dari Jakarta kita ke kota Surabaya, ini ada Tunjungan Plaza The Legend ya. Ini mall yang biasa disebut oleh warga Surabaya sebagai TPS Tunjungan Plaza. Ini diperkirakan sudah berdiri sejak 1986. Seumuran. Nah ini pusat perbelanjaan ini mempunyai 6 bangunan utama yang saling berhubungan. Mulai dari Tunjungan Plaza 1 hingga Tunjungan Plaza 6. Oh udah ya, kirain lebih. Ini berdiri di atas lahan lebih dari 175.000 meter persegi. Jadi Tunjungan Plaza Surabaya menjadi rumah bagi lebih dari 600 outlet, baik lokal maupun outlet mancanegara. Ya, selanjutnya ada Plaza Blok M Jakarta. Ini juga nggak kalah seniornya ya. Senior juga nih. Nih, mall senior juga adanya di Jakarta Selatan. Nah, Plaza Blok M pertama kali dibangun pada 30 November 1988 dan resmi dibuka untuk umum pada 12 Desember 1990. Ada di kawasan sentra bisnis membuat Plaza Blok M ini selalu ramai ya guys, dan tetap eksis hingga kini gitu. Di sana tuh menjual segala kebutuhan, jadi kalian bisa temukan di sana mulai dari pakaian, kuliner hingga fashion ternama ada juga di sana. Sama halnya seperti mall-mall tua lainnya, Plaza Blok M juga melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah lantai yang terintegrasi dengan stasiun MRT Blok M. Ya Ya, ampun, ini mall favorit gue zaman kuliah. Ya tapi ini benar banget, dia satu-satunya mall yang waktu itu sangat terbuka dan sangat setuju untuk diajak kerjasama dengan MRT. Iya. Dia yang pertama jauh sebelum membuka ada diri. MRT kan. Ah. Itu kan terminal busnya juga. Iya. Iya. Duh, ini favorit banget sih dulu gue kok pulang kuliah mau naik bus dari depan kampus masih rame gitu. Ya nggak apa-apa deh, ikut dulu ke Sana sana dulu, gitu. Iya, gitu biar sepi gitu. Aduh, ya ampun. Oke, selanjutnya kita ke kota Bandung. Ini juga legendary nih, BIP Bandung Indah Plaza. Bandung Indah Plaza di Bandung ini merupakan pusat perbelanjaan tertua dan legendaris di kota Bandung. Ini udah ada sejak tahun 1990.
Lokasinya dekat dengan Gramedia Merdeka Bandung dan Bandung Electronic Center atau BEC ya. Tapi ternyata guys, sebelum berdirinya Bandung Indah Plaza, BIP, di lahan itu ternyata udah zaman dulu tuh udah ada namanya hotel yang bernama Hotel Pakunegara. Namun hotel milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh PD Kertawisata itu akhirnya dibongkar. Dan kemudian lahannya dibangun Bandung Indah Plaza yang kala itu rencananya diproyeksikan untuk menjadi sarana kegiatan pariwisata dan perdagangan yang bertaraf internasional. Iya, dari tadi kita udah bahas beberapa mall yang bisa dibilang senior yang ada di Indonesia. Mall-mall senior. Karena rata-rata pembangunannya di tahun 80-an 1980-an sampai sampai 90-an gitu. Berarti kan bahkan lebih tua dari aku guys. Gitu kan, seumuran nama saya. Iya gitu. Sebenarnya sih banyak ya, kayak Yap. tadi di Jakarta selain Sarina ternyata Blok M Plaza juga dibangunnya dari tahun 88 selesai di tahun 90. Yap. Itu udah tua banget kan, berarti Iya. 30 tahunan. Itu zaman Bundaran Melawai gaul banget. Oh itu anak gaul banget gitu loh kayaknya gimana gitu ya Iya. kalau ke sana pride-nya tuh kita udah wih keren banget gitu loh. Jalan ke Bundaran Melawai pakai ban donat namanya. Iya, kalau ditanya mau kemana? Mau ke Blok Melawai. M Mall. Asik. Wih, itu kayaknya tuh udah anak selatan banget Udah nih. keren gitu, banget udah keren gitu. banget. Tapi itu, belum kalau- ada Pondok Indah, belum ada Belum ada yang Pondok lain Indah tuh ya. Mall. Belum ada. Tapi tuh. kalau ngomongin mall-mall yang Instagramable, mall-mall yang bagus di foto, mall-mall yang tadi kita sebutin tuh sebenarnya agak kurang Instagramable kalau menurut gua. Tapi ada yang beberapa udah renovasi sih. Iya, kayak ya kalau kayak Blok Sarina M, sekarang mah Instagramable udah banget. Instagramable banget. Iya. Wah, itu cakep banget sih kayak di liftnya aja tuh udah keren Udah gitu, bagus. udah bagus. Toiletnya Tep- mau masuk ke toilet Hah? ada banyak lukisan-lukisan kayak gitu-gitu Tapi tuh. ngomong-ngomong udah ke Pondok Indah Mall 3 belum? Gue belum. Itu ada ini. Sumpah jarang banget gue ke Pondok Mall Indah. Terakhir gue kapan ya? Jadi Kuliah. sekarang Pondok Indah Mall udah ada yang 3. Zaman kuliah. Udah buat kuliah. Waktu itu Pondok Indah Mall masih 1 ya? Enggak, udah ada Oh udah 2. Sekarang ada Udah lagi dua. 3. Iya tahu, itu udah Nah, tahu. itu bisa foto-foto ngadep ke Pondok Indah Mall 1. Iya, terus foto Ngadepnya yang ke katanya sana. di tempat itu. Ke perempatan. Iya, yang kaca itu juga. Itu takut gue kacanya, kaca yang di Aduh. bawah itu. Enggak deh gue. Gue Gak juga berani enggak. gue berdiri-berdiri di situ. Enggak deh. Gak tahu ya, mungkin karena jarak rumah ke Jauh. PIM itu jauh banget. Jadi PIM tuh bukan menjadi salah satu pilihan mall yang bakal sering-sering, bukan sering, nggak pernah malah gitu kan menjadi destinasi kalau dari rumah gitu. Pengen nge-mall ke PIM banget gitu, jauh banget. Iya, maksudnya gitu. kalau di Pondok Indah Mall 3 sekarang ada tempatnya Instagramable Iya, itu, tahu. outdoor itu. Iya. Ya, sekarang sih kalau perempuan kayaknya nggak ngeliat Instagramable-nya. Ada apa di sana? Iya, ada diskon apa di sana gitu kan, nyariin diskon-diskon. Itu dia guys, yang penting ya nyari diskon apa di sana gitu kan. Karena kan nggak di semua mall ada brand-brand tertentu Nggak, tuh iya. ada gitu. Cuman yang gue suka dari mall-mall sekarang di Indonesia adalah kita tuh udah punya brand-brand, sebagian besar brand-brand yang ada di luar negeri udah ada di sini. Iya. Kita tuh termasuk negara yang kalau kayak orang Malaysia atau Singapura kurang lengkap, mereka sekarang ke sini. Kalau dulu kan pusatnya Singapura kan. Singapura, kita bahkan dari Indonesia kadang belanjanya ke sana. Bela-belain belanja ke sana. Tapi memang kalau di sana mungkin ya kita beli harga di sana sama di sini jauh lebih murah. Di sana iya kan, tapi kalau masuk dengan cara yang benar ada pajak lagi. Nah, pajak kita memang besar guys ya. Mohon maaf ya. Sekedar mengingatkan aja Sekedar gitu mengingatkan, kan. Bisa ya. beli di sana tapi ingat pajak di Betul. sini. Pajak di sininya besar guys. Guys. Gitu. Yap, itu dia tadi pembicaraan kita tentang mall, tapi kita masih ngebahas sih. Tentang mall-mall di lain. Indonesia. Kira-kira abis ini kita mau bahas soal apanya ya. Nah, penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik Hai. lagi Yes, kita welcome back to berdua. the show. Bener banget, kita masih Tuh, di Hai Indonesia dan kali ini kita lagi ngebahas tentang mall-mall. mall yang ada di Iya, Indonesia. gue tuh gue orang jujur ya, saya tuh orang yang jujur gitu kalau saya bukan anak mall bilang. Tapi saya ngerasa kayak kategori anak mall deh, minimal sebulan 2 kali pasti ke mall. Satu belanja, satu lagi apalah, apalah satu lagi. Ya gue kadang demen aja gitu tadi kayak pulang kerja nih. Kalau lo kan gitu. lumayan sering kan? Iya. Gitu kan. Kalau gue tuh pertama mau kebutuhan, kedua ya ikut istri lah, ada apalah dia mau beli apa. Kayak pulang kerja nih, Demen dia. masih sore, Ha-ha. keluar tol, kanan kiri depan belakang mall. Iya, daerah lo kan mall semua. Yang mana ya udah masuk dulu deh. Entah gue cuman beli kayak jajanan, entah cuman kayak chill aja nunggu. Chill aja. Ngopi gitu kan. Kayak seneng aja gitu. Sendiri lagi, lo Sendiri. menikmati me time Oh, banget kan? gue anaknya me time banget. Salah Maksudnya satu kayak sendirian banget ke mall tuh gak masalah. Iya, salah satu temen gue, wanita yang suka me time sendiri di mall adalah lu. Dan Dia. lu really enjoy it.
Enjoy it banget. Enjoy banget, apalagi pilihan banyak ya. Diskon banyak gitu ya. Diskon juga banyak. Udah gitu kan biasanya kalau sebelahan kayak gitu lagi ada trennya, oh di sana kesana yuk lagi ada restoran baru atau apa. Sebelnya tuh niatnya nggak mau ngapa-ngapain. Oh lu bukan yang dari awal, gue mau kesana lagi ada tempat baru? Enggak, tapi keselnya pulangnya jadi Bawa ngapa-ngapain. apa-apa. Tapi termasuk yang ini nggak, cari mall yang sepi atau yang nggak apa-apa yang... Enggak juga. Gue nggak pandang itu mau sepi atau tidak gitu. Gitu ya, nggak apa-apa rame Mana nyari aja. parkir susah, yang penting gue mau ke situ. Kalau gue niatnya mau ke situ ya ke situ gitu. Yap, bener banget. Itu dia tadi cara Nuka melepaskan penat gitu kan. Habis itu penat lagi. Iya, abis healing inget billing Nah, gitu itu dia, kan. Nah, itu dia. Emang banyak cara lah yang dilakukan kita gitu, yang dilakukan orang-orang untuk melepas penat. Salah satunya dengan melakukan perjalanan atau trip ya. Dan biasanya bagi sebagian orang untuk melepas penat adalah dengan pergi ke mall, kayak Nuka gitu. Gak cuman sekedar belanja, mall-mall sekarang di Indonesia juga mulai mengusung konsep yang lebih modern, bahkan ada juga yang udah menyediakan spot foto yang instagramable untuk pengunjungnya. Nah, kira-kira ada di mana aja ya spot-spot mall tersebut ya? Ini yang pertama mall gue. Ini deket dari rumah gue, naik tol. Ayon. Ayon BSD, Ayon yang di BSD. Yang di Cakung juga ada deket dari rumah gue tuh. Ada juga yang di deket Lenteng Agung ada juga gitu kan. Ini ada di Aeon Mall Tangerang. Mall ini diketahui sebagai mall dengan konsep Jepang yang pertama hadir di Indonesia. Mau jajan sushi-sushian ada di sana. Dan sehingga sangatlah mudah lah buat kita yang pengen merasakan nuansa berbau Jepang di Indonesia bisa ke Aeon. Gak cuma luas aja, jadi Aeon juga terkenal dengan menghadirkan taman bunga sakura yang dibangun dari hamparan lampu bunga sakura. Itu letaknya ada di ujung tempat parkir. Oh, kalau di Di Ayon bagian depan Cakung, Aeonnya. kita bisa foto di Biang Lala. Ada Biang Oh iya ada, Lalanya. tahu. Iya, itu jadi spot menarik tuh. Bener-bener ada biang lalanya. Orang-orang yang ke sana. Kalau dari rumah mah deket lah itu, nggak begitu jauh gua. Bisa foto di atas berarti ya. Betul. Nah, bahkan gak hanya Aeon yang di BSD Tangerang, Aeon Mall di Jakarta Garden City ini yang gue bilang dekat rumah, Cakung. Ini beberapa waktu lalu juga menyediakan wahana Biang Lala G-Sky Ferris Wheel ya. Bahkan wahana Biang Lala G-Sky Ferris Wheel ini pernah dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai wahana Biang Lala tertinggi di Indonesia. Wow. Tapi emang benar gede Tinggi banget iya. Ini menarik sih. Jadi kalau dari jauh aja tuh udah kelihatan. Kita menuju ke sana di jalan tuh dari jauh udah kelihatan. Menarik sih, kalau tertinggi gue jadi penasaran sebenarnya. Iya, apalagi ditambah dengan Biang Lala G-Sky Ferris Wheel ini bisa mengangkut beban maksimal 480 kg per gondolanya ya guys ya. Ini banyak banget sih menjadi tujuan orang-orang terdekat sana gitu. Yang bawa anak-anaknya, bahkan kita yang orang-orang dewasa cuma sekedar buat foto di Jadi depannya. penasaran sih, karena itu tertinggi di Indonesia. Jadi Biang Lala yang ada di depan pun halal. Iya, makanya penasaran. Ini gede banget sih. Kadang Oke. dari jauh tuh udah kelihatan Tan. Dari jauh tuh Bentuknya jarak udah kelihatan berapa, ya? Iya udah kelihatan Biang Lalanya. Yap, dan ini sama halnya dengan Aeon Mall Tanjung Barat juga ini nggak kalah ya. Jadi kan tadi ada di Cakung, Aeon Mall ada di BSD, terus ada juga di Tanjung Barat. Ini juga bisa memuaskan hasrat berbelanja dan berburu sushi murah meriah ya. Aeon Mall di Tanjung Barat ini juga menyediakan ruang terbuka hijau yang nyaman dengan taman yang luas, jadi bisa foto-foto juga di sana. Oke, selanjutnya ada Mall Central Park. Oh iya nih, ya, bener. di Iya, Jakarta Barat ya adanya ya Jakbar, guys ya. Central Park ini dibangun sebagai kawasan kompleks serbaguna yang terdiri dari sebuah pusat perbelanjaan, satu menara perkantoran dan 3 departemen, 2 theme park dan sebuah resort dan juga ada sebuah hotel. Karena memang kawasannya yang luas dan modern, ini membuat para pengunjung kerap bersuah foto gitu ya kalau lagi di sana. Apalagi di Central Park ini banyak sekali spot-spot foto mulai dari area jembatan penghubung dari satu gedung ke gedung lainnya. Apalagi kalau malam kan lampu-lampu bangunannya itu menyala dan menambah estetika gitu ya kalau kita berfoto di sana. Ada juga area taman outdoor Tribeka yang terdapat kolam ikan cantik. Yap, gitu. bener banget. Dan itu tepat ada satu lagi. Jadi di sampingnya Central Park tuh ada namanya Soho, nempel. Iya. Soho. Batuk. Di sana ada ini mini akuarium apa sih Aku pernah ke sana, namanya? Jakarta Lu pernah ke sana? Aquarium. Iya. Iya. Itu ada apa aja sih? Jadi penasaran. Ikan-ikan aja ya? Nggak hanya ikan aja sih, banyak gitu. Terus di dalam sana juga ada restorannya yang kita makan, dikelilingi ada penguin, Iya, ada penguin. ikan. Ada penguin Waktu juga itu ya? gue liputan kuliner. Gitu. Oh, liputan, enak. Waktu itu mau berkunjung ke sana nggak jadi, ingat Gretong harga. ya? Kan ngecek harga dulu, Kalau nggak aku jadi deh. gretong. Beda ya? Gretong. Masuknya udah mahal soalnya. Tapi Iya, itu jadi salah banyak. satu wahana yang pengen gue kunjungi sih, Soho. Itu waktu dari baru belum lama buka, langsung dapat akses. Ke sana ya? Dapetan makan. Oke, dan selanjutnya ini ada Pondok Indah Mall 3. Pondok Indah Mall 3, PIN 3.
Ini sangatlah populer di Jakarta dan sering menjadi tempat hangout anak Jaksel. Disebut PIM 3 atau Pondok Indah Mall 3 ya. Kalau dibandingin sama PIM 1 dan PIM 2-nya, PIM 3 nih hadir dengan kesan yang lebih eksklusif. Konsepnya modern dan juga lebih mewah. Ini sangat terasa lah, dari kita masuk di lobi aja udah kerasa. Depannya tuh luas banget, kebuka banget, terus ceilingnya juga tinggi banget, beda banget sama PIM 1 dan PIM 2. Ya, keunikan lain dari Pondok Indah Mall 3 atau PIM 3 ini adalah dari arsitekturnya ya. Yang kita lihat ini nampak futuristik dan juga punya area outdoor dengan teras kaca transparan. Ini juga banyak banget dipakai buat foto-foto nih. Dan gak hanya itu aja, area outdoor di PIM 3 juga terbilang instagramable. Salah satunya adalah Love on Top ya. Nah, di sini kalian akan menemukan berbagai macam bunga dan juga hewan. Kalau Betul. bunga-bungaan, iya. Kalau hewan saya belum ketemu. Mungkin udah ada, saya belum Sekarang kali ya, lihat aja. Iya, karena kesananya waktu awal buka rame banget. ngantri ya. Buat Salah foto banget. itu katanya. Salah banget, iya ngantri. Jadi waktu itu sama satpamnya dibatasi, cuman boleh berapa orang yang di sana. Tapi Gitu. memang sebagus itu, se-instagramable itu mungkin. Gini, sebenarnya sih kalau disebut Instagramable aja, tapi langit Jakarta Selatan itu nggak biru guys. Harus pakai filter lagi untuk langitnya kalau menurut gue pribadi ya. Abu-abu ya. Atau ada, nah tuh lo paham. Abu-abu. Atau ada pilihan lain yaitu ambil fotonya ke arah mall yang sebelah. Oh iya, iya. Ke arah PIM 2. Kan di PIM 2 tuh ada hotel yang tinggi. Nah, jadi Iya, seolah-olah iya, lagi iya. di gedungan Iya, mana iya, gitu. Iya, iya. Gitu. Sekarang sih sering lewat sih, tapi gue nggak tahu, nggak ada kepengenan buat masuk. Ada ya. lagi satu yang lo harus visit. Kalau ini menurut gue lo harus visit Asta itu loh. Oh iya, iya. Asta itu, SCBD. itu penasaran. Gue udah kesana, udah 2 kali gue kesana. Gue belum. Itu di paling atas ada tempat fotonya. Yuk, nggak ada yang mau ngajak aku ke sana. Waktu itu yang pertama juga liputan. Kode banget sih gue. Ke Asta pertama liputan, terus yang kedua spesial ya kan saya ini ya apa sih namanya kalau suami yang motretin istri untuk Instagramnya, Instagram husband. Oke, Kategorinya Instagram kan husband. itu ya, jadi kita harus ke sana. Terus lagi-lagi niatnya datang pagi biar sepi, salah, ternyata ketemu yang seniat. Oh. Banyak loh, jadi kalau kita niat pagi ke mall pas Jadi baru enaknya buka, jam itu udah ada berapa orang. dong? Itu tetap enak sih, cuman ya udah banyak orang juga. Udah banyak foto hunter. Oke. Gitu. Dan kalau ke Asta, gue termasuk kategori yang bingung karena lo mau makan apa. Sebenarnya kategorinya ada semua di sana. Ada yang spesial ramen, ada juga restoran ayam goreng yang ada di film Korea. Gue nggak tahu nama restorannya, lupa. Ada juga itu. Kopinya. Oh, ya? kopinya banyak banget. Anyway, kopinya Iya. banyak banget. Dia banyak coffee shop di sana. Ya, ada satu yang ini banget kan, merek kopi yang hits Terkenal banget ya? tuh, yang bikin orang penasaran jadinya. Tapi emang banyak coffee shop di sana Iya, dan I ramai know coffee that. shopnya. Lo harus visit sih kalau Asta itu. Pengen sih. Dan konsep lo harus inget. Nunggu ada yang ngajak aja dulu deh. Iya, bener. Iya. Dan satu hal yang lo harus ingat kalau lo ke Asta mau foto-foto, Asta itu nuansanya mamba ya. Oh, mamba. Hitam. Hitam, Jadi lo harus oke. pakai pakaian yang terlihat cetar di hitam, terlihat Terang, jangan ya. gelap-gelapin lagi. Oke, gue pakai ntar warna scarlet red Itu gimana? Scarlet Red. Oke, kalau tuh, gitu. bingung. Kayak gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Oh iya. Gitu. Nah. Oke, itu dia tadi pembicaraan kita tentang Menarik ya? serba-serbi mall yang ada di Indonesia. Iya. Menarik jadi banget sih. Jadi pengen nge-mall. Iya. Kapan terakhir nge-mall? Ah, Minggu lalu gak? iya. Sama lu minggu lalu juga. Baru beberapa hari lalu. Lu beberapa hari lalu udah ke mall juga. Jangan kemana-mana, Yap. tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.